Terima kasih ya semua yang udah nonton. Yang belum, please subscribe channel aku ini supaya aku semangat bikin kontennya. Oke, di video kali ini aku mau salah. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku, bahwasanya aku pernah di vonis dokter untuk mengidap, bukan mengidap ya, menderita. Apa bedanya mengidap sama menderita? Sama kan? Sama-sama menderita. Oke, ya, PCOS kata orang sono, tapi kata Indonesia bilang PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Apa itu PCOS? Mungkin teman-teman yang lain boleh googling kali ya, boleh googling lebih jelas, lebih detail, lebih tahu apa itu PCOS. Dan mungkin yang mampir ke channel aku sekarang ini orang-orang yang pernah mengalami hal ini. Saya kurang mengerti sebenarnya. Rata-rata tuh yang saya temui PCOS itu gemuk ya, tapi ternyata setelah saya ikut komunitasnya pada waktu itu di Facebook, yang lain yang mau ikut komunitasnya ini nih, ting ting, ya, yang ini ya. Oke, kalian boleh join dan dengan klik itu di Facebook, dan kalian bisa dapat informasi tentang banyak di situ. Kita bisa sharing di situ tentang apa yang kamu rasakan. Jadi pada waktu itu memang ketika saya gadis, saya punya haid itu tidak teratur. Boleh dikatakan kalau biasa durasi yang normal adalah 28 sampai 35 hari 30 hari itu sudah mendapatkan menstruasi lagi gitu. Tapi kalau saya nggak, bisa sampai 2 bulan sekali saya baru mendapatkan menstruasi. Memang sekali menstruasi itu lumayan banyak, sampai kadang waktu gadis itu saya itu tembus gitu loh, di spray gitu lah. Pokoknya repot banget lah pada saat menstruasi. Saya juga nggak mengira bahwa saya mengidap PCOS, tapi yang saya baca sepertinya PCOS itu diturunkan. Entah memang PCOS ini udah lama terjadi atau memang pola hidup kita yang tidak bagus. Nah, singkat cerita, pada waktu itu pengalaman saya waktu gadis, memang menstruasi saya tidak lancar. Nah, ketika saya menikah, saya lebih sering lagi terlambat haid. Emosi ya. Kalau terlambat haid itu pemikiran kita adalah, oh kita telat, kita hamil gitu kan. Ternyata teng tong, tidak. Dan pada saat saya menikah itu berat badan saya itu sekitar 60 kg. 60 kg lumayan, dengan tinggi badan 155 cm. Itu termasuk gemuk ya. Jadi agak susah untuk hamil seperti itu. Nah, ketika itu saya waktu itu saya menikah masih berjauh-jauhan dengan suami saya, kurang lebih sekitar 6 bulan. Suami saya berada di Jakarta dan saya berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, pada waktu di sana saya sedang bekerja, jadi kami harus berjauh-jauhan. Nah, saya tuh sampai beli test pack tuh 1 pak itu, one mat itu murah sih, tapi menurut saya one mat itu benar-benar akurat. Ya dibandingkan dengan produk yang seperti sensitif ataupun produk test pack yang lain, one mat itu walaupun murah itu akurat sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir, itu akurat. Jadi suatu ketika itu saya ke dokter sana, saya lupa ya namanya, kalau nggak salah namanya Dokter Devri, SPOG, spesialis obgyn. Di situ dia dokter baru di situ, tapi pengalamannya udah lumayan bagus. Jadi enggak nih, pas dicek itu kan terlambat haid kan. Saya bayangkan dong, saya sendiri terus saya datang kan ke ke klinik dokter kandungan, seakan-akan saya tidak punya suami. Curhat jadinya. Ya, pada waktu itu seperti itu. Nah, jadi pada waktu itu saya datang ke sana, dicek tuh di USG kan. Enggak, kamu ini nggak hamil, orang nggak ada apa-apa kok. Ih dok, tapi saya terlambat haid. Iya, tapi kamu nggak hamil, ini kamu kelainan hormon. Pertama sekali masih dibilang kelainan hormon. Yang kedua datang lagi dong, dok saya belum haid katanya. Aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya, terus katanya dicek lagi, no katanya. Terus sampai ketika itu saya dikasih kasih diagnosa sama dokter itu PCOS. Apakah ini PCOS, saya pikirkan. Saya adalah bagian dari tenaga medis, jadi sedikit banyaknya saya mengerti. Jadi pada waktu itu saya diberikan obat, ketika itu saya diberikan obat metformin. Yang lain googling apa itu.
ketika itu karena saya mengerti dengan obat-obatan, jadi ketika itu saya kayak denial, apaan sih kok gue dikasih obat diabetes, ternyata metformin itu untuk diabetes kan. Jadi kata dokternya minum katanya gitu kan. Oke, minum, terus ngerasa kayak hypo itu kayak turun gulanya gitu loh, kayak pokoknya kayak bergetar, kayak saya punya body tuh kayak nggak stabil, kayak aduh kayak gimana ya, kayak belum makan lah kayak gitu, kayak goyang belum makan gitu. Terus saya berpikir, salah nih kayaknya dokternya, masa gue dikasih metformin, gue pikir gitu kan. Terus pas googling, iya dong, dan bukan penyembuhan ya, terapinya itu pakai itu. Terus saya berpikir lagi, bener nggak sih kata dokter ini? Aku pikir seperti itu kan. Nah singkat cerita, pokoknya aku nggak mau lagi tuh mengkonsumsi namanya metformin. Jadi akhirnya saya sama suami memutuskan untuk kembali ke Jakarta, kembali bersama. Saya resign dari pekerjaan saya yang ada di Tanjung Pinang, saya datang ke Jakarta. Tapi sebelum itu saya terakhir ketemu sama dokter itu karena pada saat saya mau berangkat ke Jakarta, saya belum menstruasi sama sekali waktu itu. Nah suami kan sering berkunjung ke Tanjung Pinang ya, sekitar sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa saya sudah hamil, ternyata tetot zong gitu, nggak hamil. Nah jadi saya minta saran sama dokter Devri ini, dokter boleh nggak dokter punya rekomendasi di Jakarta, saya akan kembali ke Jakarta, ada nggak dokter yang harus saya temuin untuk bisa saya berkonsultasi agar cepat mendapat buah hati gitu, hamil, saya bilang seperti itu. Nah dokter Devri menyarankan, dia nggak menyarankan salah satu nama gitu, dia nggak menyarankan, cuman dia itu menyarankan pokoknya spesialis obgyn yang belakangnya ada K-Fer, iya K-Fertil. Jadi untuk dokter spesialis obgyn yang lebih sub lagi, dia khusus untuk menangani orang-orang yang tidak subur seperti itu. Pokoknya lihat aja dokternya di belakangnya embel-embelnya SPOJ, belakangnya ada K-Fertil, mungkin konsultasi fertilasi seperti itu ya pada waktu itu. Udahlah, akhirnya ketika itu saya ketemu sama pada waktu itu saya masih punya benefit rawat jalan saya, jadi saya habiskan. Saya benar-benar penasaran dengan diagnosa saya PCOS. Nah pada waktu itu saya ke dokter yang ada di hospital apa itu ya namanya ya. Nah ya hospital ini hospital apa, Siloam Hospital. Oke. Saya ke Siloam Hospital dan saya ketemu sama dokter ini. Ya dokter ini, sorry saya agak lupa namanya, yang ini dokternya. Oke, dokternya udah tua, terus saya dikasih vitamin, saya lupa vitamin apa dikasihnya. Dia bilang, dokter saya nggak kuat minum metformin, boleh nggak terapi yang lain, saya bilang seperti itu. Nah dokternya saya ceritakan ya, saya begini, saya ceritakan kita saya yang sebelumnya itu, dan dokternya mengerti. Jadi dokternya hanya kasih vitamin. Nah saya nggak tahu kenapa, tapi dokter itu bilang gini, ini sebenarnya susah untuk hamil, dia bilang. Ibu mau hamil sekarang, dia bilang seperti itu. Enggak sih dok, kebetulan saya baru masuk di pekerjaan yang lain, takutnya nggak enak kalau saya langsung hamil, saya bilang seperti itu. Nah akhirnya saya bilang sama dokter saya itu, dok next time aja saya balik lagi. Iya tenang aja ibu, ini bisa kok katanya gitu. Tapi kalau memang ibu sudah siap untuk hamil, boleh datang ke sini, kita akan program, dia bilang seperti itu. Oh oke lah dok kalau kayak gitu, tapi bisa hamil ya dok ya? Bisa, tenang aja katanya. Oke sip. Waktu berselang, saya bulan Januari, saya lupa tahun berapa, 2013 ya waktu itu ya 2013, bulan Januari 2013 saya udah start dengan suami saya baru menstruasi, entah gimana 2 minggu kemudian saya saya ada bercak darah, saya pikir, loh kok udah menstruasi lagi, kan baru menstruasi kemarin. Saya agak bingung gitu loh, ini bercak darah apa. Pada saat saya buang air kecil kan, pas saya buang air kecil saya lihat kan air seni saya, loh kok ada bercak darah, ini bercak darah apa, seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita, saya di situ 2 hari setelah saya lihat bercak itu, saya merasa ada sakit di bagian kandung kemih saya. Loh
apa sih infeksi saluran kencing, saya pikir apa nggak bersih. Karena pada waktu itu saya lagi di toilet umum, apa waktu itu saya nggak bersih airnya atau gimana, akhirnya saya demamnya itu nggak nanggung-nanggung sampai 40 derajat saudara-saudara, 40 derajat. Pokoknya masih yang 38, saya nggak kuat. Akhirnya suami saya bawa saya ke rumah sakit. Kebetulan saya tinggal di BSD, jadi rumah sakit saya adalah di Eko Hospital BSD. Nah, ditangani di situ, dicek labnya, karena saya mengeluh daerah kandung kemih saya sakit. Terus saya di situ di apa namanya, dicek urinnya, semuanya masih kategori yang normal, katanya virus. Saya harus dirawat di rumah sakit itu. Oke, karena kan agak bandel nih virusnya seperti itu kan. Nah, pada waktu itu saya dirawatlah di rumah sakit itu. Padahal saya baru masuk kerja itu sekitar 2 minggu, tapi karena saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, jadi saya ya dirawat di rumah sakit mau nggak mau, karena panas saya sampai 40 derajat. Sampai dirawat di rumah sakit itu 40 derajat itu, sampai susternya bilang gini, Bu, ini obat panas ini per 4 jam katanya. Udah suster, kasih aja obatnya, saya udah nggak kuat. Saya bilang gitu, nggak bisa Bu, ini diberikannya per 4 jam. Tapi karena saya udah nggak kuat, saking panasnya saya rasa tubuh saya ini, saya nggak kuat. Tapi tetap juga dong susternya nggak mau kasih, dia tetap hold sampai 4 jam. Nah, pada waktu itu saya ingat banget, saya dikasih antibiotik. Kalau nggak salah antibiotiknya itu lumayan mahal ya. Jadi satu ampul atau vial saya lupa ya, pokoknya satu kali pemberian itu sekitar 500.000 ya atau 800.000, saya lupa. Nah, itu harus ACC dari asuransi suami saya, dan puji Tuhan sih ACC. Tapi pokoknya saya harus dikasih antibiotik itu 3 kali, dan saya dirawat di rumah sakit itu sampai 5 hari. Nah, singkat cerita, nah pokoknya pada waktu itu setelah bercak saya kencing itu, saya ngerasa bahwa kayak perih, pedih gitulah, kayak infeksi saluran kencing, tapi nggak ditemukan bahwa ada infeksi di dalam saluran kemih saya, tidak. Nah, sudah selesai saya dirawat di rumah sakit, entah gimana saya sudah sehat nih ya, sudah oke gitu, udah sehat, udah oke. Saya kembali bekerja lagi seperti biasa kan. Kalau wanita pasti ada pemikiran, kalau kalian yang menonton video ini yang TCOS dan berhasil hamil, pasti kalian ngerti perubahan bentuk tubuh kalian ataupun suasana hati, emosional, dan badan kalian tuh pasti berbeda. Aku mikir kayaknya aku hamil. Feeling kita sebagai wanita ketika kita hamil tuh pasti ada, kayaknya aku hamil. Tapi suami saya tuh karena dokter mengatakan harus diterapi, jadi kita berpikir bahwa apa mungkin, nggak mungkin. Aku bilang, iya, aku tuh feeling kayaknya aku hamil. Sorry to say, laki-laki saya suruh masuk channel ini kan buat wanita ya kan. Nah, kayak payudara saya tuh kayaknya kenceng, perut saya tuh agak besar, terus mood saya tuh agak berbeda. Terus saya maunya di situ makannya nyidamnya tuh nasi padang terus, padahal saya nggak pernah suka nasi padang, tapi entah kenapa pada saat itu saya suka nasi padang terus. Nah, singkat cerita, karena saya penasaran, saya bilang sama suami saya, Pak, tolong dulu belikan test pack. Apa iya katanya gitu, ya coba aja lah dulu, aku bilang gitu. Iya bener. Singkat cerita, pas aku test pack, teng tong, dan hasilnya 2 garis dong. Terus saya langsung yang tarik nafas, aduh saya hamil, pasti ada something dengan janin ini. Karena kalau setelah saya hitung, pas saya hitung tek tek tek, nah pembuahannya kayaknya pada saat saya kencing di situ pas ada bercak merah, mungkin di situ pembuahannya ada pembuahan. Jadi ada dia mungkin ada penyatuan apa, jadi membuat si janin embrio itu ada yang keluar gitu. Nah, saya bilang gini, ini pasti udah ada something dengan si baby ini, karena saya sudah masuk rumah sakit dan saya dikasih antibiotik yang benar-benar dosisnya tinggi sampai harganya lumayan gitu. Nah, memang singkat cerita, saya hamil lah. Setelah 6 bulan pernikahan saya dengan suami saya hamil, tapi itu tidak bertahan lama, teman-teman. Itu hanya bertahan kurang lebih kurang lebih itu sekitar 9 minggu. Ya, saya ingat banget, itu anak pertama saya itu 9 minggu. 9 minggu. Jadi, 9 minggu, hanya bertahan 9 minggu. Tapi pada saat itu, jadi karena
kita agak ragu ya, karena sudah tahu test packnya itu 2 garis, namanya juga kita kayak amazing gitu, kayak mujizat. Jadi pada waktu itu kami tuh semuanya ke 3 dokter. Dokter pertama mengatakan belum ada. Dokter kedua mengatakan belum. Sampai ke dokter ketiga mengatakan yes, ada bu janinnya. Dan itu kedengaran banget, jantungnya tuh luar biasa, tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Pokoknya detak jantungnya luar biasa. Kita kaget, loh kok bisa ya nggak ada terapi, kok bisa hamil gitu loh. Tapi di sisi lain aku juga worry, karena di situ aku sama sekali nggak ada rasain yang namanya mual, yang namanya ngidam, yang sama sekali nggak ada. Di sisi lain sih aku seneng ya, karena kan ibu-ibu yang lain tuh kayak nggak bisa berdiri lah, nggak bisa makan lah, inilah itulah, seneng gitu ya. Tapi ternyata itu justru kayak warning, anak lo nggak sehat nih. Dan bener, nah setelah ya pokoknya kan awal-awal positif itu kan kalau nggak salah tuh udah sekitar 6 mingguan gitu kan. Nah kan kalau ke dokter itu kan harus kembali lagi 2 minggu lagi katanya untuk cek, karena kan kalau di awal-awal kehamilan itu per 2 minggu kita ceknya. Nah pas 2 minggu kemudiannya itu aku ngeflagnya tuh kayak benang merah gitu, benang merah. Nah benang merahnya ini kan ngeflagnya kayak benang merah. Terus aku langsung bilang sama suamiku, "Pah, ini kayak ada sesuatu deh, kok ada bercak loh, kok bisa?" Dan itu hari Minggu, bayangin dong, dan itu hari Minggu kan gak ada dokter ya. Dalam hatiku ngapain juga ke rumah sakit toh, di UGD juga nggak diapa-apain kan. Cuman ya karena anak pertama dan worry banget, jadi kita tetap dong datang ke rumah sakit itu. Pas datang ke rumah sakit itu yang nggak diapa-apain juga, cuma dikasih obat penguat kandungan, habis itu suruh pulang. Dan kalian bayangkan obat penguat kandungan itu kan lumayan ya harganya ya itulah ya pada waktu itu. Nah besoknya kita schedule ke dokter yang mengatakan aku positif itu, dengan detak jantung yang luar biasa bagus, yang luar biasa kenceng itu. Enggak, aku ke dokter yang lainnya. Sebelum ke dokter yang mengatakan aku positif hamil itu, kok aku ke dokter yang lainnya dulu. Terus dokter itu bilang, ini nggak ada pak, ini belum ada nih, katanya gitu kan. Terus udahlah kita kembali aja ke dokter yang mengatakan aku hamil gitu, karena memang pada waktu itu dokter itu nggak menemukan detak jantung lagi gitu loh, dicek. Nah pada saat aku ketemu sama dokterku yang mengatakan aku hamil dan aku mendengarkan detak jantung anakku itu, aku ke dokter itu lagi kan. Dan benar, dokter itu nggak menemukan lagi jantung anak aku itu. Nah sedih banget ya pada waktu itu, kayak mikir ya Tuhan lu kasih, tapi kenapa lu ambil lagi gitu loh, kenapa Tuhan ambil lagi ya. Tapi itulah hidup ya. Oke, dari situ aku dikuret ya, prosesnya aku dikuret, masuk pagi, sore aku pulang karena aku nggak mau tinggal di situ. Menurut aku ya udahlah, habis dikuret aku pulang aja ke rumah lah, karena aku takut banget gitu. Dah, pokoknya intinya itu aja. Dah. Nah oke. Nah itu untuk part satunya. Berapa tahun ya setelah dikuret aku hamil, tonton video aku selanjutnya yang ini ya. Oke, thank you.